Sahabat, berjumpa kembali dengan saya, Romo Paulus Waris Santoso Okarem, dalam seri Membongkar Misteri Santo Yosef, Ayah Angkat Yesus. Kali ini kita akan membahas Santo Yosef, teladan dalam bekerja. Dan untuk bagian yang pertama, kita akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Nah, sebelum kita memulai mengupasnya, mari kita mengawali dengan doa malaikat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji-janji Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat, bekerja adalah nilai yang amat luhur. Bahkan manusia memiliki nilai, memiliki harga, kemudian disebut harga diri ketika mereka bekerja. Orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan pekerjaan yang baik, yang halal. Pekerjaan itu kemudian melekat apa yang menjadi dirinya. Orang kemudian dikenal dari apa yang dikerjakannya. Santo Yosef dikenal dalam kitab suci sebagai tukang kayu, karena itulah pekerjaannya, itulah yang dilakukannya untuk hidup. Kemudian kita juga mengenal banyak orang. Ketika kita mengenal banyak teman yang namanya sama, kita akan menyebut, mengidentifikasi sesuai pekerjaannya. Misalnya teman kita Anton, oh Anton bakso, karena pekerjaannya jual bakso. Oh Anton potong rambut, karena pekerjaannya tukang rambut. Atau oh Anton kantoran, karena Anton kita kerja di kantor misalnya. Pekerjaan, apa yang kita lakukan, itu kemudian membentuk citra diri kita. Siapa diri kita ditentukan oleh pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Nah, sahabat, bekerja dan pekerjaan itu luhur nilainya. Manusia harus bekerja karena ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam kitab suci, dalam 3 bab pertama kitab Kejadian, kita akan melihat betapa luhurnya pekerjaan. Tuhan itu bekerja. Kita, manusia itu ciptaan dan hasil karya Tuhan. Kemudian prosesnya terus berlanjut. Tuhan tidak berhenti begitu saja. Apalagi ketika manusia, kita ini diciptakan seturut citra dan gambar Allah, rupa Allah. Kita diciptakan berbeda dengan ciptaan yang lain, dengan aneka binatang tumbuhan. Kita diciptakan diberi kebebasan. Itu yang membuat kita berbeda dengan yang lain.
Dan tentu saja dengan kebebasan yang diberikan oleh Tuhan dalam hati kita, kita pada akhirnya sebagai ciptaan bisa menolak Sang Pencipta. Kita melawan Sang Pencipta. Dan itulah kemudian ketika manusia jatuh dalam dosa. Tapi seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes, Allah begitu mencintai kita manusia. Maka datanglah proses yang kedua, proses penyelamatan. Maka penciptaan dan penyelamatan ini adalah ritme pekerjaan Tuhan yang tidak bisa dipisahkan. Tuhan menciptakan manusia, bekerja agar manusia ini serupa dengan gambar Allah. Tapi karena baiknya Tuhan, manusia diberi kebebasan dan akhirnya manusia melawan Tuhan. Tetapi Tuhan terus mencintai manusia. Tuhan membebaskan. Nah, disinilah kemudian kita melihat teladan Santo Yosef dalam bekerja. Santo Yosef, seperti yang saya sebut tadi, pekerjaan tangannya adalah sebagai tukang kayu. Itulah keahliannya yang dia miliki, dan itu dipakai untuk menopang hidupnya. Tapi pekerjaan yang lebih besar dianugerahkan Tuhan kepadanya adalah mendampingi Bunda Maria, mendidik Yesus, membesarkan Yesus. Pekerjaan yang lebih besar yang diberikan Tuhan kepada Santo Yosef adalah bekerja sama dengan Tuhan untuk mewujudkan proses penebusan. Tadi saya katakan penciptaan dan penebusan ini satu kesatuan. Santo Yosef dilibatkan. Santo Yosef berperan aktif. Dia tidak pasif. Dia bersedia ketika malaikat menyampaikan kabar apa yang harus dilakukan. Santo Yosef mengamini, setuju, dan melakukan. Nah, kemudian dalam perjalanan hidupnya kita mengenal kesetiaan Santo Yosef dalam bekerja, ketekunannya dalam bekerja. Di kemudian hari, Santo Paulus, dia tegas mengatakan, orang yang tidak bekerja jangan diberi makan. Orang harus bekerja. Santo Paulus, dia memberi gambaran dirinya sendiri, dia itu seorang pewarta. Dan harusnya dia berhak mendapatkan sesuatu karena pewartaannya, diberi makanlah minimal. Tapi Santo Paulus mengatakan, aku juga bekerja tangan agar aku memperoleh sesuatu. Bekerja tangan ini juga berkaitan dengan proses batin. Saya teringat ketika 23 tahun yang lalu, kurang lebih, ketika saya masuk Biara Karmel, pembimbing saya mengatakan begini, pekerjaan-pekerjaan tangan yang kita lakukan, sesederhana apapun, itu menguatkan pekerjaan batin kita. Hidup rohani kita itu ditopang dan didukung oleh pekerjaan tangan kita. Kalau kita tidak melakukan pekerjaan fisik, pekerjaan tangan, segala olah rohani itu kemudian tidak berarti, tidak mendarat, hanya melayang-layang saja. Maka ada cerita kalau ada orang yang baru masuk seminari, masuk novisiat, lalu berkata kepada pembimbing rohani, wah, saya ingin berdoa saja, saya ingin di kapel saja berdoa karena rasanya begitu nyaman dekat dengan Tuhan. Lalu pembimbing rohani akan mengatakan, tidak, kamu harus juga bekerja tangan, kamu harus juga ke kebun, kamu harus juga mencabut rumput, kamu harus membersihkan lantai, kamu harus mencuci kamar mandi. Dengan itu semua, kemudian membuat doa-doa di kapel itu menjadi berarti. Demikian pun kita. Pekerjaan tangan yang kita lakukan itu memang tidak menggantikan doa. Santo Yosef diberi pekerjaan untuk membesarkan Yesus. Tetapi itu tidak membuat dia meninggalkan pekerjaannya sebagai tukang kayu.
Santo Yosef melanjutkan pekerjaannya sebagai tukang kayu. Karena itu nyambung, karena itu berkaitan dengan usahanya membesarkan Yesus. Maka pekerjaan itu penting, begitu berarti, tetapi ada bahaya kita diperbudak oleh pekerjaan. Maka ada istilah workaholic. Orang bekerja begitu giat, lupa waktu, lupa yang lain-lain. Seolah-olah tidak ada lagi yang lebih utama dari bekerja. Maka kalau ada orang yang mengatakan, aku berdoa dengan pekerjaanku, ya kita bisa berkata, ya bisa jadi. Tapi mungkin juga itu hanya sebuah alasan. Bekerja penting, berdoa juga penting. Kita sudah melihat kemarin beberapa pertemuan proses berdoa, bagaimana kita berdoa, apa yang utama dalam berdoa. Nah, sekarang kita melihat unsur lain yang melengkapi, bekerja. Orang harus bekerja, tetapi orang tidak boleh melupakan Tuhan. Bahkan Allah sendiri berfirman, ada 6 hari dalam sepekan di mana kita bekerja, dan di situ ada hari ke-7 di mana kita beristirahat dan memuliakan Tuhan. Maka kalau ada orang tidak mau ke gereja atau beralasan, aduh maaf aku tidak bisa ke gereja karena harus ini, harus itu, harus melakukan ini, melakukan itu. Ya, kita timbang, pekerjaan tidak ada habisnya. Sekali lagi pekerjaan itu baik dan bernilai. Ya, pekerjaan itu luar biasa berarti. Tetapi kalau kemudian melupakan Tuhan, itu menjadi tidak berarti. Disinilah Santo Yosef memberi teladan. Pekerjaannya menjadi berarti karena pertama, dia sudah menempatkan Tuhan di dalam hidupnya menjadi sumber. Jadi di tengah-tengah keluarganya ada Yesus. Dan semuanya mengarah ke sana. Maka ketika dia bekerja bersama Yesus. Kalau kita di rumah kita bekerja bersama Yesus, pasti kita tidak akan melupakan. Pasti kita tidak akan beralasan kalau misalnya kita diajak, ayo waktunya kita ke gereja. Kita tidak akan beralasan, oh aku bisa berdoa di rumah kok. Aku bisa berdoa di kamar saja. Aku tidak perlu ke gereja. Itu juga salah. Kita tetap berkumpul bersama. Dalam cerita kitab suci, setelah Yesus naik ke surga, diceritakan para murid berkumpul dan Maria juga hadir di sana bersama-sama berdoa. Maka bekerja itu penting, luar biasa berarti. Berdoa juga penting. Keduanya saling melengkapi. Karena pekerjaan ini adalah juga pekerjaan Tuhan. Maka sahabat yang terkasih, hari ini kita belajar satu hal. Bekerja bersama Tuhan. Tuhan yang hadir, Tuhan yang menghendaki kita tumbuh. Tuhan yang menciptakan kita, yang menghendaki agar kita menjadi serupa dengan dirinya. Maka segala pekerjaan kita haruslah memuliakan Tuhan. Seperti yang dibuat oleh Santo Yosef, memuliakan Tuhan dalam pekerjaannya. Sahabat, hari ini kita sampai di sini. Mari kita mengakhiri dengan doa kepada Santo Yosef. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Santo Yosef, perlindunganmu amat besar, amat kuat, dan amat cepat di hadapan singgasana Allah. Aku mempercayakan kepadamu segala kepentingan dan keinginanku. Santo Yosef, tolonglah bantu aku dengan kekuatan perantaraanmu, dan mohonkan bagiku dari putramu yang ilahi itu, segala berkat rohani melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan demikian, dibantu oleh kekuatan surgawimu di bumi ini, aku dapat mempersembahkan terima kasih dan hormatku kepada Bapa yang Maha Kasih. Ya Santo Yosef, aku tak pernah jemu memandangmu dan memandang Yesus yang tertidur dalam pelukanmu. Aku tidak berani mendekat
selagi dia beristirahat tenang dekat hatimu. Dekaplah dia atas namaku, dan ciumlah keningnya yang indah itu bagiku, dan mohonkanlah agar dia membalasku dengan ciuman, bila mana aku hampir menghembuskan nafasku yang terakhir. Santo Yosef, pelindung jiwa-jiwa yang akan berpulang, doakanlah aku. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.